Halo Jebret Team, ketemu lagi di DPI episode Jumat menuju weekend. Jadi semuanya harus semangat dan hari ini Jersey Day, tapi ada satu yang nakal nggak pakai Jersey Day. Tapi kita ngomongin sekarang adalah bagaimana fantastisnya seorang Erling Haaland yang menjadi nominasi buat Ballon d'Or setelah kemarin juga menangkan ajang UEFA Player of the Year versi pria. Karena kalau versi wanita dia bukan Erling Haaland namanya, Erling apa yo? Ya itu ya, artinya sekarang udah diumumkan nominasi dari nama-nama dari Ballon d'Or, ada beberapa nama termasuk ya Erling Haaland ini mungkin nama-nama yang mirip juga seperti yang dikeluarkan kemarin di UEFA Player of the Year, mungkin ada perbedaan sedikit tapi orang pasti akan menilai nama-nama seperti Haaland, Mbappe, Messi, KDB masih masuk akan ke nama-nama sana dan mungkin yang kemarin juga ramai adalah tidak ada yang nama Marcus Rashford. Di luar mungkin dia tidak berprestasi terlalu gimana selain piala minor, tapi secara pencapaian kemarin lewat dari 30 gol semua kompetisi yang kemarin digoreng oleh media tidak ada nama Marcus Rashford. Tapi sebelum kita kupas tuntas soal nominasi Ballon d'Or ini dan juga kita sedikit melanjutkan kemarin ya Player of the Year dari versi UEFA, ini gue mau ngomong bagaimana Ronaldo kemarin ngeluarin statement waktu dia press conference sama timnas Portugal bahwa persaingan dia dengan Messi sudah selesai, hanya tinggal respect each other. Tapi kalau dari fans kedua kubu ada lagi yang nyinyir. Ini tanda-tanda Ronaldo sudah mengakui kekalahannya sama Messi, atau mungkin dia sudah menyerah untuk melihat Messi sekarang bisa mendapatkan Ballon d'Or lagi sementara dia tidak. Itu ya kalau kata netizen, bukan kata gua netral dua-duanya. Gimana kalau melihat dari gue hukum dulu deh, nggak pakai jersey, lihat dong. Aldi pakai jersey dari Mekalawon, Mas Haryo, George Haji kan. Salah nih. Nggak pakai jersey, nggak takut-takut. Gimana lo melihat? Nggak takut-takut. Ronaldo Messi. Gue ngeliat Ronaldo Messi ya. Statement Ronaldo dulu deh. Apa yang lo bisa tangkap dari statement Ronaldo? Apakah dia benar-benar merasa ya udah selesai nih, gue udah malas dibanding-banding terus? Apa memang itu tadi nyinyiran netizen? Wah emang gue udah kalah sama Messi gitu. Menurut gue itu dia sekaligus apa ya, done and dusted lah, debat soal siapa yang lebih baik antara Messi atau Ronaldo. Bahasanya dan Langsung semuanya diselesain sama dia. Semuanya bukan done and dusted, kelar semua. Jadi gue yakin netizen yang nonton gak ada yang tahu gue pasti. jadi pada ini itu di harus ikut generasi dia, Ji. Oh iya, bener juga tuh Mas Arya. Harus relate ya. Sama Ronaldo disimpulkan, ini udah nggak perlu lagi lo debat-debat lagi soal siapa yang lebih baik. Sekarang nyebutnya atau nggak bisa lo milih antara Ronaldo atau Messi. Lo nyebutnya antara mereka berdua, itu adalah benchmark pemain-pemain terbaik. Apalagi yang mereka bilang statementnya. Nggak perlu benci kan? Iya. Terus dia juga statement lanjutannya kan bahkan itu kan. Dia bilang kalau lo suka Ronaldo, lo nggak harus benci Messi. Begitupun sebaliknya. Dan itu menurut gue sebuah statement yang sangat-sangat benar, sangat-sangat realistis banget, relevan buat kondisi mereka berdua sekarang. Dan kalau soal mereka bener soal ngubah sejarah sepak bola, ya itu yang terjadi saat ini. Kita ngeliat Haaland di musim lalu nyetak hat-trick berapa kali segala macam, tapi kalau kita bandingin ke rekornya si Ronaldo baik Messi, rekor Haaland itu kelihatan biasa aja gitu. Jadi kelihatan normal, suatu rekor yang biasa aja karena benchmark yang diciptakan oleh Ronaldo baik Ronaldo maupun Messi sendiri itu udah terlalu tinggi. Dan itu menurut gue generational talent ini ya ada dua untuk generasi kita. Cuma ada si Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Dua itu, nggak ada yang lain lagi menurut gue. Generasi kita ajak Lo mau sebelah lo ini. Yang relevan yang ini. Nanti generasi kita. Ya tapi memang mungkin karena Ronaldo sudah sangat menurun waktu sejak di Juve ya. Artinya chance dia untuk mendapatkan Ballon d'Or sudah jauh lebih menurun dibandingkan Messi waktu masih di PSG dan juga timnas Argentina. Lo melihatnya gimana, Mas? Apakah memang Ronaldo sudah dari kapan tahu sudah menurunannya untuk menjadi nominasi Ballon d'Or? Jauh banget sebenarnya. Iya, dari sisi kualitas, ya walaupun pribadinya mungkin dia masih mencetak rekor-rekor gitu, tapi untuk timnya kan dia nggak bisa memberikan yang terbaik, dalam artian nggak juara Liga Champion. Itu kan yang menjadi parameter ya. Buat pemain-pemain yang terbaik ya pasti kalau lo nggak juara Liga Champion, ya liganya lo Liga Utama atau lo di timnas gitu. Dan kalau bicara mereka nggak mungkin rivalitasnya sudah terhenti, ya mungkin Piala Dunia tahun depan kan berikut kan mereka udah nggak main lagi. Jadi kan nggak mungkin lagi mereka dipertemukan dalam satu event yang sama gitu. Di Eropa mereka nggak mungkin ketemu, Messi di Amerika, satu di Arab. Kalau sama-sama juara Liga Champion masing-masing mungkin nanti baru ketemu pas Piala Dunia klub. Kemungkinannya kan sangat kecil kalau untuk mereka bisa bersaing, maksudnya head to head langsung gitu. Jadi wajar aja kita ngelihat kedewasaan seorang Ronaldo untuk mengakui bahwa ya udahlah, kita udah memberikan yang terbaik sama-sama udah punya basis yang sangat besar masing-masing, sama-sama banyak hatersnya, sama-sama banyak followersnya, dan dia untuk mengakui itu ya dia berbesar hati juga sih menurut gue ya si Ronaldo. Tapi kalau kita ngomongin ini era Ronaldo Messi,
mungkin kalau kita dulu mengingat selalu orang membandingkan bagaimana Pele sama Maradona, tapi itu kan orang yang berbeda zaman, tapi selalu dibanding-bandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih baik. Nah kalau sekarang kan barengan nih zamannya. Menurut lo ini akan menjadi benchmark terus untuk kedepannya orang Ronaldo Messi ke depannya, atau udah selesai menurut lo? Messi menjadi juara. Halan Mbappe pasti sekarang. Walaupun sekarang ada Haaland, Mbappe, nanti di kemungkinan ada Vinicius, siapapun, segala macam. kisah Bellingham. Messi dan Ronaldo ini akan terus dibicarakan sampai 20, 30, 40 tahun. Apalagi sekarang ada jejak digital. Masih diomongin Justin di Masih 30 tahun lagi. gitu. Masih relevan. Dan tahun 2003 lu ngapain, Ji? 2003 SMP. Gue lulus SD. Lu? SMP gua. Belum sekolah Belum sama sekolah. sekali. Baru Besarnya umur berapa 2003? dia? Gue 3 tahun liputan Piala Dunia Klub. Waduh, Itu dia. Ya, itulah pertama Ronaldo masuk Ballon d'Or kan 2003. Sejak itu selalu ada. Dan tahun ini nggak ada nih Ronaldo di Ballon d'Or, dan jadi bahwa emang tahun lalu emang ya mau dibilang bagus enggak, mau dibilang jelek banget Ronaldo kan tahun lalu, dan buat gua nggak aneh pada akhirnya kalau Ronaldo nggak masuk nominasi Ballon d'Or musim ini, dan karena ditambah Messi masuk, ditambah Messi diunggulkan gitu, dan kalaupun nanti sampai akhirnya Messi yang menang Ballon d'Or, tentu ini akan memberikan slide of ya ada sedikit cubitan lah gitu untuk Ronaldo bahwa oke, Messi emang sedikit lebih muda umurnya dibandingkan Ronaldo. Cuman saat lu masih memilih bermain di klub yang ambisius gitu, dan seperti waktu itu PSG ambisius ya karena memasukkan Neymar, Donnarumma dan lain-lain. Cuman ya berbanding dengan dia ke Saudi is total different cake, dan buat gua ini akan menjadi kisah yang menarik sekali kalau sampai misalnya Messi juara Ballon d'Or dan Ronaldo masih terhempas di Liga Saudi. Tapi ini gue mau melanjutkan tadi ya, statement gue di awal, dan gue mau menyayangkan Abrar dan kawan-kawan tidak menyiapkan kelanjutan dari perbincangan kita mengenai UEFA Player of the Year. Soalnya lu bener, debat Ji. nih. Gua sampai debat dikerubutin 3 orang. Iya. Padahal semuanya ngeremehin gue, padahal semuanya Messi, gue yang ngambil tim Haaland. Padahal debat lo kan for the sake of the show doang. Ya, itu maksud gua. Tapi gua kan Apa ini ambil lagi? Ya. jalan diserang sama haters Serang gitu nih. kan. Bagian bener nggak disebut Iya, Abrar? fans Messi nyerang gua, DM gua segala macam, walaupun nggak separah waktu fans Ronaldo nyerang gua ya. Cuman mereka Sama, langsung Ji. ngambil ini sebagai taking personally segitunya, dan gua menilai justru itu yang masuk akal adalah ketika lu ngomongin UEFA Player of the Year, nggak adil rasanya kalau lu nggak menilai dia individually secara klubnya dibandingkan lu menilai dia di timnas yang bermain di Piala Dunia, karena UEFA pada akhirnya menurut gua lebih ideal ketika fokusnya hanya di UEFA aja, misalkan Piala Eropa ataupun Liga Champions ataupun juga di liganya. Kalau Ballon d'Or di kanal lain gue sempat bilang, kalau Ballon d'Or gue percaya Messi punya chance untuk lebih besar dibandingkan Haaland. Tapi kalau UEFA Player of the Year, gue kemarin masih 50-50, gue merasa kok Haaland nggak bisa lebih menang, karena dulu Messi waktu di masa-masa jayanya dia mencetak 50 gol selalu menjadi alasan individual performance dibanding main-main yang lain yang bisa membawa treble winners kayak Sneijder atau Ribéry Robben ataupun Neuer di sana kan. Sekarang menurut kalian apa yang menjadi alasan Messi bisa menjadi Ballon d'Or atau Haaland nggak bisa menjadi Ballon d'Or di tahun ini? Jurnalis. Oke. Karena ini balik lagi ya, ini kan pilihan jurnalis. Kita nggak bawa statistik terlalu banyak, kita nggak terlalu membawa peran dia di klub terlalu banyak. Yang jelas ini pilihan jurnalis. Mereka punya best of penilaian sendiri-sendiri, punya benchmark sendiri-sendiri. Dan karena ini adalah dari 100 top rank dari FIFA, jadi tentu ini nggak akan sesimpel itu penilaiannya, karena ini semuanya berdasarkan objektivitas daripada si jurnalis. Ada yang ngerasa bahwa peran di timnas ini penting, ada yang ngerasa peran di klubnya doang penting, ada yang ngerasa bahwa 30 gol semusim itu penting, ada yang ngerasa itu enggak. Buat gue jadi ini sangat amat menarik untuk ditunggu siapa pemenang Ballon d'Or, dan kenapa nanti Messi mungkin juara dan kenapa mungkin Haaland nggak juara, karena Haaland ada di sebuah tim yang udah bagus banget gitu. Haaland di City ini luar biasa banget. Jadi kayak kita lihat Haaland hat-trick, ya udah gitu, emang he built for that gitu. Dia emang mesinnya hat-trick gitu. Dan sementara Messi ada di PSG yang ya oke, bertabur bintang, cuma secara sistem nggak jelas, pelatih juga nggak jelas gitu, dan bisa bawa tim ini Ligue 1 dengan kontribusi yang cukup bagus, di timnas juga bisa bawa Piala Dunia dengan hasil yang cukup ya memuaskan. Buat gue sangat amat lengkap gitu, walaupun hat-trick ataupun 3 gelar dari City di treble winner di City bersama Haaland ini sangat
sangat sulit untuk dikesampingkan. Jadi buat gue ini jurnalis bakal pada pusing. Silakan tanya jurnalis sendiri. Walaupun memang katanya Messi disebut selalu sebagai media darling. Gimana sebagai jurnalis, Mas? Kalau bukan jurnalis siapa lagi sih memang yang layak untuk menilai ini terbaik dan tidak terbaik ini sebenarnya? Ya kalau jurnalis ya termasuk mewakili lah ya. Kalau kan kita bicara 100 ranking terbaik di dunia, masing-masing jurnalisnya, dan jurnalisnya kan pasti terpilih dong dari masing-masing negara yang paling valid siapa yang untuk mewakili negara tersebut. Itu kan mewakili berapa orang lah, pandangan orang di negara itu, paling nggak mereka melihatnya itu. Dan sekarang FIFA-nya pun mereka tuh melihat ini sebagai sebuah parameter yang kalau lo jagoin dia, alasannya apa? Harus ada, parameternya tuh banyak gitu. Jadi nggak cuman jumlah gol, jumlah assist, bla 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 yang statistik, tapi apa yang lo bisa kasih ke tim ini secara overall. Makanya lebih sulit dalam artian ya lo misalnya lihat gol doang, oh si ini jelas gini. Cuman kan gimana si pemain ini bisa mengubah tim ini seperti apa. Nah gue ngeliat dari statistik dan juga cakupan luarnya, ya gue tetap melihat Messi sebagai yang terdepan. Karena ya apesnya Haaland, dia datang di era atau di tahun di mana ada Piala Dunia atau Piala Eropa. Dan gue rasa dari kita bicara 82, Paolo Rossi yang dapat si Italia juara 2006 kan Navarro. 2006 kan Navarro. 2004 ya Yunani siapa? Kan lu kan lihat selalu parameter gue tuh selalu pemain yang outstanding betul-betul di atas timnya. Kalau Panji kan suka ngangkat Sneijder. Tapi gue ngelihat selain Sneijder kan pasti di depannya Diego Milito juga punya peran yang besar juga. Cambiaso punya peran yang besar juga. Walter Samuel punya peran yang besar juga. Maksudnya peran besarnya itu cukup rata. Seperti halnya di City, lo punya Rodri, lo punya Gundogan, lo punya De Bruyne. Ini Tapi kan ada perdebatan lain, Mas. Gue potong sedikit ya. Ketika waktu eranya Messi itu katanya ada yang bilang kalau tanpa Xavi Iniesta Messi nggak akan se-outstanding itu juga dalam 5 tahun itu gitu. tapi nggak juga lah. Messi itu kan selalu bisa menjadi memecah kebuntuan Barcelona setiap pertandingan. Itu selalu ketika Barcelona cuman ngoper-ngoperan ball possession, creating ribu-ribu chances, tapi Messi yang bisa nge-crack itu selalu dalam setiap pertandingan. Itu yang membedakan. Yang gue bilang individual brilliance dari seorang itu. Dan itu kan yang kasusnya yang terjadi juga sama Luka Modric. Walaupun dia nggak juara di Piala Dunianya, tapi yang dia bawa untuk Kroasia itu nggak tergantikan sama pemain-pemain lain. Oke, Rakitic punya peran juga penting, tapi nggak sebesar perannya si Modric itu. Ini yang terjadi ketika kalau tahun depan aja kasusnya seperti ini, gue yakin pasti Haaland akan menang. Itu yang terjadi di 2001 Michael Owen, 2003 Pavel Nedved. Pemain-pemain seperti itu punya kans kalau di tahun ganjil. Tapi kalau di tahun genap udah pasti yang perannya besar secara individual di Piala Dunia atau Piala Menyambung Eropa. ke sedikit soal Modric ya, tapi kan kalau ngomong soal Modric, orang selalu lupa ketika dia nggak juara Piala Dunia, dia finalis mengangkat banget ya secara individual performance-nya. Tapi mungkin orang lupa tahun itu dia juga juara Liga Champions. Beda sama Messi yang nggak juara Liga Champions, bahkan cuma juara Liga, ingat gue ya, memang paling prestisius di musim yang dia sama Sneijder ngalahin itu ya, 2010. Menurut gue ya itu relevan banget yang dibilang sama Mas Aryo. Tadi Modric juga dikatakan juara champion juga. 3 musim beruntun di musim itu mereka juara champion. Dan influence Modric besar banget. Dan nyambungin dari soal Mas Aryo tadi, bahkan yang menarik di tahun-tahun genap tuh kerap kali di tahun-tahun yang turnamen internasional. Pemain-pemain yang nggak terlalu shine out di klub, Ronaldo 2002, itu total main di klub cuma 16 kali di musim itu. Tapi dia iya, dia juara, tapi juara Piala Dunia. Lu nonton bola? Baca-baca tadi. Terus Zidane Cannavaro 98, juga. ya. Cannavaro 2006 Juventus degradasi, tapi dia tetap punya influence besar dalam timnya. Iya, besar banget ya. Ibarat bisa dikatakan Piala Dunia sebagai booster bagi lu untuk bisa menjadi piala dapetin Ballon d'Or ini. Cheat code-nya gitu Iya, ya, betul. jalur cepat ya. Kecuali tim lu rata. Ya Yes. udah, kalau untuk tim rata kasusnya akan sulit. Jerman 2014 dia nggak dapat karena rata. Spanyol selalu tiap kemenangan. Tim rata pasti banyak nominatornya tuh di Ballon d'Or. Kayak sekarang aja City 7 orang nominatornya. Dan kemarin waktu Messi juara di Barcelona juga ya Xavi Iniesta juga masuk nominator juga karena tim itu sudah bagus, sistemnya sudah lengkap. Berarti banyak banget pemain yang bakal jadi nominator. Dan kalau kita katakan Ballon d'Or ini sebagai ajang seremonial lah, katakan ajang seremonial untuk sebuah pemain, pencapaian karirnya segala macamnya, gue rasa jurnalis akan sangat objektif untuk memilih Lionel Messi karena Lionel Messi udah namatin sepak bola, dia udah dapetin semua yang dia harapkan bisa didapetin sebagai karir seorang sepak bola, dan apalagi yang dia kejar gitu. Jadi seorang jurnalis akan sangat relevan apabila di tahun ini mereka milihnya Lionel Messi gitu menurut gue. Jadi easy point bagi gue ya Lionel Messi akan. Terakhir, Haaland atau Messi? Gue Messi yang layak. Messi lagi? Haaland bagus masalahnya. Cuman ya gue pengen City menutup
Ini kan objektif lagi ya. Menutup ini Messi akhirnya ya. Cerita Messi di Ballon d'Or. Dan udah memberikan move luka on. bagi para fans Ronaldo. Lanjutin. Lanjut ya, tetep ya. Lo enggak fans Messi gitu. Oh iya. Memberikan Itu luka. buat kalian berarti pilih Gua mana? sih nggak Messi peduli. atau Haaland atau mungkin ada nama lain menurut kalian pantas? Messi dengan Piala Dunia atau Haaland yang menjadi puzzle pelengkap untuk City yang akhirnya bisa meraih Liga Champions sekaligus treble di musim perdananya dan juga menjadi top scorer di liga yang menjadi mungkin faktor penguat Haaland. Kalian pilih mana? Cari jawabannya nanti ya di bulan Desember pengumumannya dan kita akan lanjut dengan topik yang tidak kalah serunya.